Memang ada beberapa kesalahan kalimat di mana sebenarnya bukan mengomentari tentang jurnalisnya, karyanya, atau karyanya atau etikanya, ya. Tapi saya mengomentari cara postingan ini menjadi viral, gitu. Yang tiba-tiba gitu. Karena sebelum kita mulai, saya ada rapid test. Ya, ini luar biasa. Saya mendatangin tempat yang, waduh, ini dia bilangnya, gua sih yang punya bilangnya. Jadi seseorang junior saya tapi keren banget. Termasuk YouTuber pertama dan juga sekarang lagi menjadi hot topic ya. Dan langsung aja, Anji Manji sekarang, bukan lagi Anji Drive ya. Iya, kayaknya ganggu banget Anji Drive tuh ya. Bukan, jadi sebenarnya beberapa orang itu berpikir bahwa Drive itu adalah nama saya. Iya. Dulu kan dipanggilnya Anji Drive. Iya. Asik juga ya kalau di sini sama Bang Helmi ngomongnya gue lu ya. Iyalah. Gue lu ya. Nggak apa-apa nih Bang. Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Ya dan satu lagi, ini bukan saya interview dia lah, ini diskusi. Jadi kalau Anda ada yang protes kok Helmi banyak motong, iyalah saya kan nggak akan membiarkan, ini narasumbernya bagus banget. Saya bukan motong untuk mengelaborate gitu. Ya, jadi diskusi aja. Anji pun mau nanya juga nggak apa-apa lah, kita ngobrol. Ini ngobrol bukan interview. Anji Drive tuh jadi banyak orang menganggap Drive itu nama gue Bang. Iya. Gitu. Terus kayak ketika mereka tahu, oh ternyata Drive itu nama band. Nama band. Itu unik sih, tapi memang fenomena itu terjadi banyak. Oh, iya. Ketika vokalisnya itu lebih dikenal dibandingkan bandnya. Oke. Gitu. Tapi ketika keluar Anji dari Drive, tetap dianggap Anji Drive. Nah sekarang Anji Manji. Anji Manji. Emang itu adalah sebuah branding dari gua untuk melupakan itu. Cerita tentang Manji itu lucu juga ya. Jadi itu dari Om Anji ya. Waduh, tim risetnya luar biasa lah ini. Tim risetnya siapa nih tim risetnya? Bener Bang. Jadi Manji. Lucunya ini nggak ada nama gua asli. Iya. Anji itu. Bukan nama asli juga kan? Bukan nama asli, itu dari Erdian Aji. Aji. Karena Aji tuh udah namanya biasa nih, kayak jadi vokalis Aji tuh kurang ya gitu. Akhirnya jadi Anji. Manji adalah seorang Anji yang menjadi bapak. Gitu. Nah ketika ada orang yang nanya, kok anaknya manggilnya Manji sih? Ya memang sebenarnya panggilan Manji itu datangnya dari anak. Tapi orang-orang ternyata lebih menyukai manggil saya Manji gitu. Manji. Sekarang berkembang lagi jadi dunia Manji gitu ya. Ya dunia Manji tuh awalnya sih gara-gara akun Twitter Bang. Jadi gini, ada satu kesalahan yang sering dilakukan oleh artis atau entertainer ketika berhubungan dengan platform digital atau media sosialnya. Mereka menggunakan nama yang berlainan di Instagram, di Twitter, Facebook, di YouTube, dimanapun, website. Band-band besar, musisi-musisi besar melakukan kesalahan itu. Itu kan kesalahan branding kan? Jadi ketika ditanya, coba dong media sosial lo apa gitu. Oke, untuk Facebook Anji.manji. Untuk Instagram Anji keren. Misalnya gitu. Terus di YouTube-nya channelnya Anji TV. Jadi terlalu banyak nama sampai akhirnya saya berpikir harus mengubah ini menjadi satu nama. Tapi nama Anji udah nggak bisa dipakai. Di Twitter udah dipakai sama orang Rusia. Dan udah 4 tahun atau 5 tahun tidak dipakai gitu. Tapi nggak bisa kan diambil. Instagram nggak bisa. Akhirnya cari apa ya? Oke, ini suatu hari akan berkembang menjadi sebuah media. Ya udah gue pikir jadinya kayak dunia Manji deh. Karena ini nanti akan jadi sebuah tempat, sebuah dunia di mana orang bisa mengisinya juga gitu. Ya, secara personal branding nggak bagus sih. Tapi kalau Anji jadi terlalu kuat, orang kan udah tahu lah dunia Manji Anji juga ya kan. Anji Drive Anji juga, Anji Manji Anji juga. Ya menurut saya sih oke-oke aja gitu. Ya lebih menyebutkan ketika ditanya deh Bang, ketika ditanya di media. Jadi akun media sosial apa nih? Biasanya radio kan. Dunia Manji. Udah selesai. Keren sih. Selesai semuanya. Pokoknya YouTube, Instagram, Facebook, apapun website Dunia Manji. Udah.
Memang Ji, kalau jujur nih, memang sempat mengganggu ya apa labeling drive seolah-olah tuh Anji itu nggak getop, yang ngetop drive-nya lebih banyak di request lagu-lagu drive di awal-awal ya. Iya. Di awal-awal mengganggu. Di awal-awal menjadi solois. Sebenarnya tidak. Ya. Tapi menjadi iya. Sebenarnya begini, yang gue pikir tuh gini Bang. Justru perasaan teman-teman di drive-nya. Oke. Gitu. Tapi akhirnya memang cukup mengganggu ketika ada di billboard gitu. Anji Drive. Nah, itu dari pihak takutnya, dari pihak drive-nya. Bagaimana sampai akhirnya itu memang perlu edukasi sih, terus dikasih tahu sampai akhirnya gue berpikir, oh iya. Simple sih sebenarnya. Gue harus bikin satu karya yang meledak banget dan lewat. Atau drive juga bikin karya yang meledak supaya tanpa mereka Anji. juga tanpa Anji. Oke. Ya akhirnya 2016 itu terjadi. Sekarang orang udah bukan Anji Drive lagi. Gitu. Sekarang drive di mana ya? Masih Drive jalan? masih ada. Drive masih jalan. Tahun lalu, tahun 2019 kami membuat sebuah kolaborasi. Bukan reunian sih sebenarnya. Membuat kolaborasi Anji X Drive. Dan itu artinya dualis. Anji X Drive. Sosialisasi banget ya. Kolaborasi. Dan juga Anji X Mantan Drive. Gitu. Keren. Ya, gue tuh suka bikin hal-hal kayak gitu Bang dalam karya, tapi memang nggak terdeliver kepada orang-orang umum ya, cuma kepada pendengar-pendengar. Kayak seperti membuat sebuah album, gue pernah bikin satu album yang ceritanya itu bener-bener tertata dari awal sampai akhir. Cerita, sebuah urutan cerita, sebuah fragmen-fragmen gitu, di mana cuma tentang seseorang, istri gue. Istri gue. Jadi cerita dari pertama ketemu sampai akhirnya menikah. Dan judul-judulnya pun ketika dia dibaca satu persatu itu akan menjadi sebuah judul yang rangkaian. Kuat. Tapi ketika dibaca dari awal sampai akhir itu menjadi sebuah rangkaian kalimat. Anji itu penulis puisi juga ya? Puisi-puisian. Malas mengakui sebagai penulis puisi. Soalnya ada liriknya orang gila ya liriknya. Banyak mengacu pada puisi sih Bang. Sebenarnya justru bukan puisi Bang Helmi. Tapi dari Twitter. Maksudnya? Jadi gue berpikir bagaimana lirik lagu ini bisa powerful ketika diambil atau dikutip bagian manapun. Dan Twitter tuh kan karakternya waktu itu cuma 140 kan? Iya, 140 karakter. Iya, jadi bagaimana misalnya kayak aku manusia yang paling butuh kamu. Segitu aja udah powerful untuk untuk diletakkan di orang, ditaruh di foto, terus diposting sama dia. Keren. Gitu. Atau misalnya, jika bukan kepadamu, aku tidak tahu lagi pada siapa rindu ini kan ku beri. Segitu aja udah powerful. Satu kalimat. Satu kalimat aja udah powerful, yang bisa diposting sama orang di mana-mana. Gitu. Jadi memang cara Anji menulis lagu itu seperti itu, Bang. Ji, ini rapid test pertama nih. Nyanyi solo atau bagian dari band? Solo. Confirm sekarang ya? Confirm, memang. Nggak akan balik lagi ke band atau membuat band? Saya membuat band. Membuat band kemarin dengan Firsa Besari dan Popira, tapi ini adalah media lain. Media lain untuk bersuara, karena gue bercita-cita menjadi wedding singer, Bang. Wih, gila lu. Wedding singer kepengen jadi kayak Anji. Kok Anji, kenapa kepengen jadi wedding singer? Apa salahnya dengan wedding singer? No. Tapi kan wedding singer itu kan dianggap, apa ya, menyanyikan lagu-lagu orang, ya kan saya kan MC wedding nih, menyanyikan lagu-lagu orang, dan itu masalahnya. Karena biasanya mungkin penyanyi yang ada di wedding itu, atau artis yang menyanyikan, artis yang nyanyi di wedding, itu lagu-lagunya temanya patah hati, tentang hati yang di wedding. Enggak. Karya originalnya. Iya. Sementara saya memang gue tuh di wedding kan nggak boleh dong begitu kan, nggak boleh patah hati. Iya. Makanya gue udah mempersiapkan ke situ, Bang, udah dari mulai tahun 2011. Kenapa kepengen jadi wedding singer? Gini, gue pengen menjadi tua dengan bersahaja. Tua bersahaja. Tua dengan keren gitu. Jadi gue memang udah bercita-cita, dan kebetulan nih baru beberapa hari ini ternyata mendapatkan cahaya terang ke arah sana. Jadi gue mau mengelola objek pariwisata.
punya objek pariwisata di sini, di sini gitu. Lalu bernyanyi itu menjadi hobi. Bernyanyi itu menjadi hobi dan tidak dibayar. Wedding singer dibayar. Maunya di wedding. Kenapa di wedding? Ketika nanti Anji umurnya udah 60, 65 tahun, itu tempat apa yang paling menyenangkan? Ya di wedding dan company gathering. Ketemu orang ya. Ketemu orang dalam keadaannya juga rapi gitu. Rapi, harus keren. Bukannya mendiskreditkan musik atau aliran musik lain ya. Iya. Tapi lagu-lagu cinta seperti ini yang tepat buat Anji ada di jalur industri. Ini para wedding singer, satu ini ancaman, nomor dua mereka terhormat banget. Anji Manji aja akan jadi wedding singer. Enggak lah, satu Bang. kehormatan. Ancaman Bang. bukan lah, Oh enggak, Bang. iya ya, makanya Ancaman kan dua sisi bukan. lah. Karena Ya. biasanya di dalam sebuah acara pernikahan tuh ada memang apa ya namanya performer yang bukan artis gitu. Misalnya ada artisnya. Artisnya biasanya kan cuma 50 menit atau 6 lagu. Selebihnya kan pasti akan tetap ada yang ada penonton yang nyanyi. Wedding singer, saya kan MC wedding mungkin ratusan kali ya, memang menarik. Saya pun nyanyi kalau MC saya nyanyi. Suaranya bagus. Ya, iyalah, pokoknya bisa aja lah. Pokoknya nggak fals aja lah. Kadang-kadang fals juga gitu. Jadi tapi fun gitu ya. Menghibur, memberikan hiburan kepada penonton, hadirin segala macam. Tapi asik ya. Tapi saya tahu kan beberapa penyanyi-penyanyi dunia itu kan memang masuk ke wedding singer, dan kita percaya wedding itu kan ribuan ya terjadi di seluruh dunia. Iya, dan selalu terjadi. Sama lah seperti di dunia videografi. Ada yang menganggap videografer atau fotografer wedding itu adalah yang kastanya paling rendah. Iya. Padahal. Tapi untuk job, mereka paling banjir. Paling banjir. Iya. Dan harganya nggak murah loh. Iya, harganya. Kalau yang beneran. Harganya nggak murah, dan gini sih Bang. Ini saya mengamati banyak musisi. Kalau di luar negeri, misalnya musisi yang tampilnya di stadion, di lapangan besar gitu, itu mereka dalam satu tahun mereka tour, konser, itu secara finansial mereka sudah tercukupi untuk berapa tahun ke depan. Betul. Tapi kalau di Indonesia nggak bisa seperti itu, Bang. Jadi dibutuhkan ritme manggung yang banyak. Banyak ya, frekuensi. Sementara ketika kita semakin menua, terus kita misalnya manggungnya di lapangan, sementara yang mau nonton di lapangan itu biasanya adalah anak-anak muda, anak-anak muda yang masih suka. Ya, kalau orang-orang yang sudah mulai seusia kita pasti malas nonton di lapangan. Lu kan usia baru 41 loh, 41 kan? Iya, 41 menuju 42. Gila loh, Anji udah mempersiapkan kalau dia tua gitu. Dalam banyak hal, Bang. Sama seperti kayak saya udah menyiapkan harddisk untuk anak saya. Saya udah menyiapkan lagu-lagu yang akan dirilis nanti ketika saya sudah meninggal. Terus email udah disiapin semua. Email anak udah disiapin beserta apa saja data-data yang udah saya alami sama mereka. Aduh, bingung ngomongnya saya apa gue nih. Apa jalan? Lu tuh gila ya tapi ya. Orang selalu di depan gitu. Orang belum main YouTube, Anji udah main YouTube. Ya termasuk YouTuber yang awal-awal dong ya. Awal sama Deddy lah. Sama Deddy Corbuzier waktu itu 2014-an, 2015. Jadi waktu itu sempat di coach, di brief oleh orang-orang YouTube ya? Ya sebenarnya mendapatkan fasilitas YouTube Creator Camp. Jadi ada 1 hari atau 2 hari di mana kita mendapatkan waktu untuk bisa berkonsultasi, ngobrol sama YouTuber-YouTuber yang sudah jadi gitu. Tipsnya seperti apa? Ya sekarang YouTuber-YouTuber itu kesian sih. Kenapa? Seperti tidak didukung algoritma. Iya. Ya, karena sekarang kan lagi banyak banget menjamur lah ya. Apalagi setelah saya ternyata sukses jadi YouTuber gitu. Dan yang saya juga nggak duga, banyak banget orang kepengen. Dulu kan kayaknya kalau di atas gocap kayak gua gini kan udah nggak mungkin lah. YouTube. Sekarang banyak sekali yang bikin YouTube. Jadi memang harus kita atur nih, Anji. Jadi nggak mungkin juga ya. Kadang-kadang kan mungkin ada ilmunya ya, ada mungkin etika yang harus kita juga kasih tahu. Jadi menurut saya sebenarnya lagi mikirin itu loh. Oke Bang, kelihatannya memang harus seperti itu, tapi that's the beauty of YouTube sebenarnya. Very free. Free. Very free.
Di TV kita diatur. Iya. Di YouTube kita Tapi ekspresi lah. sekarang YouTube tuh udah menghilangkan kata broadcast yourself. Yang dulu menjadi YouTube broadcast yourself. Broadcast yourself. Sekarang apa? Nggak ada aja. YouTube ya. YouTube aja. Ya, menjadi platform. Ya, gimana ya? Sebenarnya saya tuh pengen. YouTube is so powerful loh, Ji. Jadi kalau search engine-nya kalau nggak salah tuh nomor 2 setelah Google gitu kan YouTube lah. Iya, tapi kenapa ya? Saya tuh nggak terlalu khawatir sama hal itu, bahwa maksudnya YouTube itu powerful ya. Sebenarnya powerful untuk siapa? Karena kita mempunyai banyak platform sih, Bang. Iya, tapi kan tetap aja YouTube lah di antara platform-platform baru lah. Iya kan. TikTok atau apapun ya, Instagram, Facebook. YouTube itu makin banyak digemarin. Mungkin lebih gampang siapapun ya. YouTube itu kan ilmu produksinya mau cuman pakai handphone vlog doang, mau yang produksinya sophisticated, semuanya kan mendapatkan tempat tuh. Iya. Ya sebenarnya itu sifat yang ada di semua platform ya. Ya. Cuma memang YouTube lagi hangat. Yes, lagi hangat. Tapi saya dengar tadi Anji, tadi sebelum kita mulai taping ada keresahan kok kayak mau mundur dari dunia YouTube, medsos gitu. Kenapa, Ji? Ya karena algoritma, karena YouTube tuh sepertinya memang pengen konten-konten seperti yang sekarang merebak ya, konten prank, konten apapun gitu yang sensasional menjadi selalu ada yang dipromosikan, dipromosikan sama mereka secara sistem gitu. Itu salah satunya. Terus ekosistemnya juga udah berubah. Kalau saat saya pertama kali main YouTube tuh YouTubernya ya memang bukan orang-orang TV ya, gitu. Itu cara berkreasinya tuh beda, Bang. Oh, jadi terjadi pergeseran? Terjadi pergeseran. Sekarang terjadi pergeseran, maksudnya selalu diawali dengan, lu dapat berapa? Gitu, banyak teman. Saya tidak menyalahkan hal itu. Saya tidak menyalahkan hal itu, tapi memang udah berbeda. Udah berbeda cara berkreativitasnya. Kalau sekarang mengejar viewership ya, apapun dilakukan. Sebagian ada yang melakukan prank, ada yang melakukan kolaborasi. Ya sebenarnya kolaborasi itu memang biasa dilakukan. Tapi biasanya kolaborasi kalau di YouTube tuh bukan cuma sekedar ngobrol sih. Biasanya kolaborasinya mereka bikin konten ya. Konten yang memang keren gitu. Keren ya. Kadang-kadang ada settingannya juga. YouTube dulu nggak gitu. Iya, sekarang. Sekarang mah iya pasti. Kita udah tahu lah. Dan hebatnya ya yang paling banyak ditonton ya yang model-model yang kayak gini nih. Nah iya kan. Jadi kalau di channel Dunia Manji tuh pengennya kan kasih sesuatu yang ada nilai edukasinya, musik ataupun pertunjukan atau apapun lah, atau opini. Nah permasalahannya saya tuh sebenarnya punya 2 program andalan. Sidak itu sidak panggung, sama satu lagi panggung dadakan. Jadi konsepnya sidak itu adalah mendatangi penyanyi atau siapapun musisi dimanapun yang sedang nyanyiin lagu Anji, terus Anji datang. Sidak. Oh iya, gue pernah nonton. Keren tuh ya. Itu sampai 21 juta. Ada yang kaget, ada yang apa gitu. Iya, yang kedua konsepnya adalah panggung dadakan. Jadi Anji datang ke satu tempat dimanapun, di kota manapun, di belahan manapun di Indonesia, di kampung, di kota, Toto perform di situ. Toto perform di situ. Dan orang tahu, Anji ya gitu. Wah, langsung seru kan gitu. Dan di tempat itu pasti tidak pernah dipakai untuk manggung siapapun gitu. Karena di depan ruko, di samping kelurahan, di samping empang kayak gitu-gitu. Cuma kedua hal ini sekarang tidak bisa dilakukan karena corona. Jadi yang tersisa adalah konten-konten yang edukasinya. Nah, jadi kemarin konten dua program ini adalah 2 program yang bisa mendapatkan views besar, tapi tetap seru, entertaining. Nah, konten edukasinya memang ya saya tahu lah 50.000, bahkan 20.000, 100.000 yang nonton. Nah, sekarang konten ini yang tersisa, konten yang jagoannya untuk entertainmentnya, itu tidak bisa dilakukan. Iya, saya nonton berapa kali dan keren sih, saya suka banget. Kamu kemana, tahu-tahu. Itu di setting nggak, Ji? Yang ada penyanyi yang menyanyikan lagu Anji? Enggak. Ada yang nyuruh nggak dia? Enggak. Jadi memang yang gagal banyak, Bang.
Maksudnya nungguin, nggak nyanyiin, sampai akhirnya kita ketemu. Ada nggak yang ngebisikin dia? Enggak, sampai... Iya, nggak dikasih tahu nanti kalau kamu nyanyi lagu Anji masuk, nggak segitunya. Sampai akhirnya kita ketemu metode itu. Duh, ini gagal terus nih. Iya. Maksudnya ada yang udah kelewat, dia udah bawain. Mestinya penonton aja dong, suruh teriak, suruh nyanyiin lagu apa dong. Iya, sampai akhirnya kita bikinnya begitu. Kita bikinnya, salah satu tim saya nulisin request. Baru dikagetin, it works. Jadi tidak perlu menunggu waktu lama. Tapi kan settingan yang gini Bang, kadang-kadang ya, prank itu nggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa. Settingan nggak apa-apa, asal tidak merugikan orang lain kan itu. Saya setuju. Saya dulu kan cukup banyak bikin kayak reality show gitu ya. Iya, reality show. Iya. Bikin kita banyak. bukan melakukan settingan ya. Kalau nggak settingan kita minimal kita plot. Ya. Kita bikin. Tapi kita bukan yang lu ngaku miskin. Nah, itu tidak kita lakukan. Saya kan bikin reality show banyak banget. Ya. Tapi kita bikin plot dong, kita bikin settingnya, tetapi tidak bohong. Tidak boleh membohongin orang. Ya. Orang nggak pacaran disuruh ngaku pacaran. Ya. Orang nggak nikah disuruh ngaku nikah. Atau itu tidak kita lakukan. Terus kalau menurut Bang Helmy, kalau soal dihipnotis gitu tuh gimana? Ya, saya Helmy. percaya nggak gampang menghipnotis orang. Nggak gampang lah. Itu perlu, kalau kita lawan juga nggak bisa kok. Makanya tanya aja dengan orang-orang yang ahli hipnotis, kan perlu kerjasama lah. Nggak bisa begitu aja. Jadi bedakan hipnotis sama gendam. Itu pun butuh waktu lah. Iya, gendam ya. Iyalah, nggak bisa lah. Tapi kalau dengar kata gendam tuh serem banget ya. Serem banget gitu. Kalau orang bisa dihipnotis suruh ngaku semua, ya gua kerja aja untuk lawyer perceraian. Iya benar juga. Duit lo di mana aja gitu. Iya. Asik banget ya. Asik banget. Bini lo ada berapa lo? Gak ketahuan gitu. Aduh. Tapi kan itulah tontonan gitu. Celakanya yang nonton banyak. Yang nonton banyak dan makanya kenapa? Jadi ibaratnya beginilah Bang. YouTube itu adalah sebuah tempat. Iya. Ketika kita datang, ini adalah sebuah hutan. Oke. Saya mengibaratkan ini sebuah hutan yang dengan pohon-pohon besar, udara sejuk. Datang ke situ ada beberapa teman, kita camping, camping di sana. Terus tiba-tiba hutan ini jadi rame banget yang datang di situ. Kita jadi ngerasa nggak nyaman. Mau bikin api unggun aja susah. Gitu terus bertebaran. Ada banyak sampah gitu misalnya. Mereka ada yang buang sampah sembarangan, ada yang naruh di tempat sampah, tapi ada juga yang naruh sampah sembarangan lah. Itu yang membuat Anji nggak nyaman ya? Iya, lagi nggak nyaman, terus aduh nanti dulu deh. Setuju, pengandaian yang benar banget. Iya, dan bukan apa ya? Ya karena beberapa yang datang ke situ juga yang rame-rame itu juga banyak teman. Daripada berantem, kan males juga sih Bang, maksudnya kayak ngomong tentang hal itu terus akhirnya jadi berantem gitu sama temen, padahal jadi ribut. Ya udahlah gitu. Ya udah gue main ke hutan yang lain deh gitu. Ini lagi cari hutan yang lain. Lagi cari hutan. Sebenarnya udah ketemu beberapa hutan. Termasuk 2 gunung itu. Bahkan sampai akhirnya ketemu hutan beneran. Jadi ini sebuah kabar nih Bang, sebuah kabar yang belum pernah saya ceritain dimanapun. Iya. Saya akan mengelola pariwisata, mengelola pariwisata ada di Jawa Barat. Oke. Memperbaiki beberapa sistem yang ada di sana. Heritage ya? Heritage. Ya. Terus mengangkat inilah apa ya? Lembaga Masyarakat Desa Hutan namanya, LMDH. Oke. Karena mereka kan butuh referensi-referensi dari orang yang memang udah jalan-jalan kemana-mana gitu untuk mengembangkan wisatanya supaya mereka juga lebih ekonominya lebih naik gitu. Itu yang mau saya kerjakan Bang. Wow. Boleh dong sebut gunungnya? Ada di Gunung Puntang. Gunung Puntang. Lalu ada di Ranca Upas. Ranca Upas jadi di bagian dalamnya itu ada satu tempat yang bagus. Tapi mau saya bikin menjadi... Ini gak ada hubungan dengan Menteri Pariwisata itu ya? Enggak, sama Mas Tama, enggak. Cuma saya bilang sama Mas Tama. Seneng dong dia pasti. Saya bilang, Mas Tama, saya lagi mau ngembangin tempat. Nanti kalau misalnya memang udah didesain dan datang jadi, ya? Mas Tama datang lah supaya tempat ini boom gitu. Terus, wah keren Ji, boleh deh. Ya, Mas Tama, gini sih beberapa orang berpikir ya, karena saya itu dekat sama Mas Tama, jadi Ji, enak dong lo ya, lancar ya. Apaan? Ya bidang pariwisata Pak.
Enggak lah, Mas Tama orangnya nggak kayak begitu. Dia kalau Anji memang ada value-nya, pasti diajak. Tapi kalau Anji walaupun dekat, walaupun itu keluarga, adik, anak, kalau misalnya memang nggak ada value-nya, pasti enggak. Dan itu Mas Tama yang dari dulu yang saya tahu seperti itu. Saya nggak pernah diundang di net. Oh ya? Nggak pernah, dari awal net berdiri, ulang tahun net, itu saya cuma jadi penonton, Bang. Mungkin mintanya mahal kali. Enggak, karena memang karyanya nggak meledak. Tapi setelah 2016 itu dengan dia meledak, duar. 2017 ada Bidadari Tak Bersayap, 2018 ada Menunggu Kamu yang jadi top trending di Google. Baru. Ya diundang, jadi memang karena value. Itulah. Iyalah. Orang kan cuma ngakuin karya Anji, apalagi sekarang karaoke semuanya lagunya Anji. Pesta-pesta pernikahan lagunya Anji, gue nggak ada lagu lain, kadang-kadang bererot tuh. Bosan nggak? Oh enggak. Karena interpretasi cara menyanyinya kan beda-beda. Bang Helmi mesti dengerin lagu saya dengan band namanya Sukamaju. Bukan band sih, kelompok musik Sukamaju. Sukamaju. Namanya Sukamaju. Oh ya? Jadi kami menyuarakan kegelisahan kami yang tidak bisa kami suarakan di medium sebagai penyanyi ketika dikenal orang gitu. Jadi di sini Anji main bass sambil nyanyi dan itu liriknya kayak lagu baru. Lagu baru semua. Bukan cover, bukan ya? Enggak. Kami membuat tapi dan alirannya rock. Alirannya rock, ada grunge-nya, ada modern rock ya, alternatif gitu. Lalu kami menyuarakan kegelisahan yang disuarakan di media sosial nih. Oh gitu. Iya kan, karena udah rilis. Udah. Tapi memang tidak terlalu digembar-gemborkan, biarkan lagu ini menemukan pendengarnya secara pelan-pelan. Karena biasanya itu akan mereka jauh lebih senang ketika menemukan itu sendiri. Jadi nggak terlalu dipus-pus gitu ya? Trending medsos membuatku alergi. Gitu, kayak provokasi menyulut emosi. Semacam kata-katanya udah bukan Anji yang dikenal orang dan Firsa Besari yang dikenal orang gitu. Yang bertiga itu? Yang bertiga itu. Oh, ini sekarang Anji jadi lagi trending topik gara-gara masalah ngomentarin jenazah yang dibungkus itu. Iya, terjadi misleading sih. Tapi memang ada beberapa kesalahan kalimat dari saya sih. Memang ada beberapa kesalahan kalimat di mana sebenarnya bukan mengomentari tentang jurnalisnya. Karyanya. Atau karyanya atau etikanya. Tapi saya mengomentari cara postingan ini menjadi viral. Gitu. Yang tiba-tiba gitu. Karena ada banyak postingan media-media cukup besar, followersnya besar, mereka memposting dalam waktu yang hampir bersamaan, dan juga caption yang seragam. Kan saya juga sering menerima brief kan, baik sebagai key opinion leader atau hanya sebagai influencer. Yang memboost postingan dari KOL itu. Saya melihat gejala itu. Jadi cuman itunya aja yang dikomentarin. Sebenarnya satu yang dikomentarin itunya, Bang. Bukan mengomentari si jurnalisnya atau hasil fotonya. Gitu, makanya ketika terjadi misleading dan pewarta foto Indonesia itu sebuah komunitas yang besar. Itu komentar dan bahkan menegur saya kayak wah. Tunggu. Ini ternyata memang ada kesalahan dalam pemahaman itu, dan karena dari kalimat itu sampai akhirnya saya teleponan dengan sekjennya dan menjelaskan tentang itu. Cuma saya bilang ya udah, saya nanti akan membuat klarifikasi. Tepat sebelum Bang Helmi datang, saya teleponan. Jadi saya bilang nanti saya mau ngobrol sama Bang Helmi dulu. Nah terus di situ kan sebenarnya yang dipermasalahkan sama orang ada beberapa aspek sih, Bang. Apa? Pertama dari yang caption saya itu, yang poin jurnalistik. Lalu ada poin juga di mana saya bilang saya percaya COVID itu ada. Tapi saya percaya bahwa tidak semengerikan itu. Lalu orang-orang ya banyaklah menyerang tentang empati. Mana empatimu? Di mana empatimu? Di mana rasa prihatinmu kepada korban-korban yang sudah berjatuhan gitu. Ya kalau soal empati, di awal-awal pandemi ini terjadi, saya tuh melakukan banyak ini loh, Bang, banyak saya mengeluarkan banyak suara tentang itu. Saya bilang saya mengkampanyekan tentang tentang jaga kebersihan, jaga jarak.
dalam 4 lagu yang dirilis dan bisa dilihat di YouTube. Serius dong jadinya? Ada 4 lagu. Iya. Ada karya Andi Rianto, Ade Govinda, bersama Mari, Mahaka Radio Entertainment itu. Terus ada sama Aan Story bersama selebgram. Lalu juga ada satu lagi. Dan buat saya itu satu hal, melalui suara, melalui lagu. Lalu bagiin ratusan APD dari duit sendiri dan juga ada dari titipan teman-teman yang tidak saya publikasikan. Lalu juga saya membantu banyak orang, saya ngasih santunan yang nggak saya publikasikan. Itu empati saya yang saya lakukan. Sampai akhirnya saya merasa bahwa ini berlebihan. Impact-nya karena pemberitaan di media. Orang jadi takut. Ketakutannya berlebihan karena ke keluarga sendiri, lingkungan sendiri. Sampai akhirnya wah nggak gini nih harusnya. Kita tetap harus ya jaga kebersihan, itu yang udah harus dong, Bang. Cuci tangan dan lain-lain udah saya lakukan sebelum pandemi Sebagian ini. dari iman. Ya iya betul. Iyalah. Pakai masker udah sering saya lakukan, tapi pakai masker di tempat-tempat yang memang ya ketika kita ke rumah sakit, ketika kita di tempat yang banyak debu, yang ketika banyak sekali bisa terpapar bakteri, virus gitu. Ya cuma sekarang di semua tempat itu, dan menurut saya itu yang harus dipikirin karena olahraga juga. Kemarin saya bersuara juga, itu juga banyak dikritik. Saya bilang olahraga jangan pakai masker kalau sedang olahraga. Tersedot CO2-nya katanya gitu. Ya gini deh Bang, kita jalan-jalan aja. Atau kita ngobrol begini terus kita pakai masker nih. Berasa beda loh. Iyalah, nggak kedengaran, kadang nggak jelas. Oh iya, ya selain itu pernafasannya gitu. Nah, itu yang saya bilang, tapi saya juga dikritik banyak orang, dianggap tidak mendukung program dan lain-lain. Tapi saya baru ngeliat postingan Kang Bima Arya. Di postingannya bilang, jangan lupa pakai masker kecuali saat olahraga, trekking, jogging, sepedaan, hiking gitu. Kang Bima Arya aja juga begitu. Jadi maksudnya sebenarnya saya bukannya bilang jangan pakai masker. Tapi kemarin kesalahan saya adalah saya meng-highlight atau mengkapitalkan huruf-hurufnya itu di jangan pakai masker. Harusnya jangan pakai maskernya kecil, saat berolahraganya yang besar gitu. Itu kesalahan saya sih. Ya ada beberapa kesalahan kalimat saya. Namanya orang menginterpretasi ya. Itu interpretasi, tapi ketika memang banyak orang yang ngomong ini tuh terutama sih sebenarnya yang jurnalis sih. Kalau untuk yang masalah COVID, masalah masker itu debatable. Karena Anji adalah seorang influencer, tokoh publik yang ucapannya, tindakannya, perbuatannya pasti akan ditiru atau dikomentarin orang lain. Itu persoalannya. Ya. Because you are somebody. Dan memang yang bersuara memang nggak banyak sih Bang tentang ini. Gitu. Ya sebenarnya kalau saya mau aman-aman aja, saya ya diem aja, nggak usah ngomongin. Nggak ada. Iya, maksudnya saya akan lebih aman dengan posisi saya diem, saya bikin karya aja gitu. Tapi ada tanggung jawab juga. Saya punya kegelisahan dan ya musisi kan harus selalu merawat kegelisahannya. Iyalah. Tanpa itu kan nggak ada karya-karya bagus lah ya. Iya, dan saya tipikal yang menyuarakan kegelisahan saya. Jadi memang rentan dikritik gitu. Siapa aja lah. Siapa sih nggak dikritik di Republik ini? Kita berbuat baik aja deh yang kritik. Itu iya benar sih. Oh iya. Ji, perjalanan seorang Anji itu kan tidak gampang kan? Enggak. Kalah, ditolak. Dulu katanya seorang kalah, gagal, patah. Patah itu biasa. Seorang ibu yang bernama Siti Sundari itu sampai ngeluarin duit dulu 100 juta ya untuk lebih Bang. Itu mama ya? Lebih, itu mama. Jadi ada kisah menarik bahwa mama saya itu pengen jadi penyanyi. Tapi nggak bisa. Jadi karena keluarganya tidak mendukung. Nah, turun ke saya nih. Tapi saya juga telat sebenarnya Bang. Saya baru umur 28 tahun loh. Jadi saya mengikuti sistem belajar di Republik ini. SD, SMP, SMA, kuliah. Setelah lulus kuliah baru mau ngapain. Baru bermusik. Saya baru tanda tangan kontrak sama Drive waktu itu umur 28. Sementara di luar negeri itu 25 udah legend gitu. Nah,
ini yang coba saya transformasikan di anak saya, yang kayaknya dia juga berbakat karena dia jadi pencipta lagu termuda loh Bang di dunia. Kita ngikutin gitu. Dan apa ya, ceritanya jadi memang ibu saya itu mendukung. Jarang loh, orang lain kan ibunya menentang kadang-kadang. Sampai dia nanya, Bang, waktu itu beliau nanya, kamu tuh sebenarnya mau jadi musisi, apa mau menjadi pengajar pendidik ini nih? Kan waktu itu jadi penguji tenaga kerja Mandarin. Dan pengajar Mandarin saat itu. Mau jadi apa? Mau jadi musisi sih mah. Ya terus kenapa masih kerja? Nanti nggak fokus katanya. Ya kan butuh duit. Gitu. Umur waktu itu udah 23 tahun gitu. Kan kamu harus fokus. Ya kan butuh duit mah. Ya udah, mama kasih waktu berapa tahun, kamu target kamu berapa tahun, untuk berapa tahun itu masih mama yang kasih. Gitu. Dan beliau beneran kasih, maksudnya kasih uang untuk biaya selama nggak punya duit tapi jadi fokus bermusik. Udah dikocek pribadi mama tuh? Iya. Dan sampai waktu itu malah juga ditipu sama biasalah maklar bukan maklar lah ya. Iya maklar produser lah gitu. Iya. Jadi ayo ibu anaknya rekaman gitu, masuk ke perusahaan rekaman ini. Saya mau menyebutkan nggak enak namanya karena perusahaannya juga gurem gitu ya. Terus sampai waktu itu keluar ratusan juta. Ratusan juta? Tahun 2001. Uang mama semua? Iya. Ya banyak pinjem. Karena kan saya bukan berasal dari keluarga kaya, tapi demi anak. Gila tuh orang tua. Karena bukan cuma saya doang Bang. Kan ada saudara-saudara juga ya? Iya, kakak sama adik juga punya band. Jadi 3 band ini disupport. Saat itu kan di TV masang video klip bayar. Bayarnya per menit loh. Iya, bayar. 1 menit sekitar 1 juta. Iya, minimal per klip lah. Iya, per klip. Misalnya 1 klip 2 juta. Berapa kali tayang? Iya. Wah, sampai akhirnya mama sampai pusing gitu. Terus saya bilang, "Ma, udah deh, Ma, stop. Kalau kami nanti akan jadi, kami akan jadi kok." Gitu. Dan akhirnya ya alhamdulillah ya. Jadi juga. Saya meneruskan cita-cita mama. Jadi nanti sepertinya sih anak saya. Mamanya seneng banget dong ya? Bahagia lah Bang. Cita-citanya terkabul tapi melalui anak. Cita-citanya simple banget padahal. Apa? Masuk TV, nyanyi. Itu aja? Itu aja, tapi pernah waktu itu di TVRI? Iya, di TVRI. Dilalah, itu cuma suaranya doang. Jadi gini, ketika cita-citanya itu udah dikubur, terus kan bekerja kan di Angkasa Pura, Mama. Oh, Angkasa Pura, terus? Di Angkasa Pura. Oh, waktu itu masih di perhubungan, belum Angkasa Pura. Terus di kantornya itu ada biasalah suka ada kan nyanyi di TV, di TVRI ada satu program gitu dari perwakilan dari kantor ini, Paduan dari suara. departemen ini gitu ya, seperti itu. Nah, Mama jadi lead vokalnya. Udah take vokal, tinggal take gambar kan. Nah, asik Mama masuk TV gitu. Cita-cita Mama nih, Ji gitu. Iya mah. Ketika harinya mbah saya meninggal yang putri. Hari syuting. Jadi nggak jadi syuting gambar? Nggak jadi. Jadi yang syuting itu orang lain tapi dengan suara mama saya. Udah seneng dong dia? Nggak seneng. Tapi akhirnya di situ mama menyadari bahwa mama memang kayaknya nggak akan deh jadi penyanyi. Ditakdirkan begitu. Itu mungkin tanda-tanda ya? Iya, sampai akhirnya ketika saya jadi, saya ajak ke beberapa acara, mama nyanyi. Udah, mama udah seneng. Gitu. Nggak ada tuh kebanggaan orang tua melebihin itu ya? Iya. Cita-citanya jalan ya? Iya. Dia juga gagal kan sering banget ya? Sering lah Bang. Indonesian Idol gagal. Indonesian Idol gagal. Ngerilis lagu yang nggak dikenal orang banyak. Gitu. Belum lagi kegagalan-kegagalan pribadi yang memang belum disuarakan ya. Meledaknya di Drive itu? Drive waktu itu meledak. Sempat 3 album, 4 album ya Drive ya? 3 album. 3 album, oke. 3 album dan 1 single terakhir. Oke. Gitu. Lalu saya ngerilis album. Ketika ngerilis 2 hari sebelumnya itu baru BRTI atau Badan Regulasi dan Telekomunikasi Indonesia itu mengumumkan tentang kebijakan baru soal ringback tone, di reset. Reset semua. Jadi itu 18 Oktober 2011 itu adalah Black October untuk industri musik Indonesia. Karena berhentinya ringback tone yang merupakan dulu, itu
revenue yang luar biasa untuk para musisi ya. Itu justru revenue lebih besar daripada manggung. Bang. Saat itu ya. Tapi kan mereka akumulasi kan 3 bulan, 6 bulan. Sementara kalau manggung kan memang per event, jadi terlihat memang lebih besar. Itu di situ tuh dimulai industrinya. Ya, gimana dong? Terus Anji sekarang menjadi satu penyanyi yang sangat diperhitungkan di Indonesia dengan karya-karyanya. Apa arti kesuksesan untuk seorang Anji Manji? Proses. Iya, penghargaan atas proses. Karena sebuah definisi sukses itu kan berbeda-beda kan dari tiap orang gitu. Cuma kalau buat saya lupa ya ini perkataan siapa ya. Sukses itu ketika laki-laki itu dibilang sukses ketika dia bangun dan dia melakukan, dan sepanjang harinya itu dia melakukan hal-hal yang dia suka. Gitu. Nah, saya melakukan hal yang saya suka nih, Bang. Saya bernyanyi, saya jalan-jalan, saya bikin video. Semuanya disukain? Semua yang disukain dan semua dapat duit gitu. Jadi saya sih sudah merasa sukses ya. Tapi kan selalu ada kesuksesan baru yang di depan. Yang memang itu adalah hasil dari target. Dari target apa yang mau dilakukan. Nah, saya selalu mempunyai hal-hal yang pengen saya lakukan. Hal-hal menyenangkan. Seperti yang sekarang ini. Tentang pariwisata. 2 gunung ini? Iya. Tentang 2 objek wisata. Dan sebenarnya satu ada di pulau juga sih, Bang. Ada di pulau juga. Nantilah. Jadi gini. Skenarionya adalah Anji mundur perlahan. Mundur tapi bukan berarti tidak ada, tapi pelan-pelan mundur, tidak seaktif biasanya. Tapi tiba-tiba nanti Anji akan datang dengan konten-konten baru yang sifatnya petualangan. Ini Anji yang selama ini nggak banyak keluar sih. Jadi kalau ada orang yang komen, wah sekarang jadi cinta alam Ji, enggak dari dulu. Cuma gue nggak pernah bikin aja karena dulu di YouTube, karena itu salah satu konten Bang. Oh iya. Jadi kan mencoba nih. Anji itu mencoba-coba bikin konten. Kalau Bang Helmy kan udah langsung masuk langsung dapat nih. Dapat gitu. Talk show. Gitu. Ya memang rootsnya. Kalau Anji tuh mencoba untuk bikin musik, trip, mencoba bikin opini. Jadi trip dulu pernah ada walaupun nggak terlalu dikembangin ya? Ada, membuat konten trip. Nggak banyak yang nonton. Padahal ngeditnya udah susah-susah gitu, yang ketika buka pintu langsung ada di pantai. Biayanya besar ya? Iya. Nggak juga sih, sebenarnya kalau masalah biaya kan biasanya itu diselipkan dalam perjalanan manggung. Gitu. Cuma hal itu sih yang akan terjadi sih Bang. Jadi memang saya tetap membuat video untuk beberapa brand karena ya itu salah satu hal yang mendukung perekonomian kan. Ya. Apalagi ketika sebagai musisi tidak jalan, ya selain bisnis saya yang lain, bisnis makanan, bisnis yang lain, menjadi video kreator ya. Menjadi seorang kreator itu salah satu hal yang menyenangkan untuk mendatangkan uang. Gitu. Ya. Oke Ji, thank you banget. Ya, luar biasa Bang ini. Helmy. Banyak sekali hal yang saya baru dengar kalau Anji mau jadi wedding singer. Saya diketawain sama orang. Tapi masuk akal sih. Wedding singer tuh enak. Saya kan wedding MC. Nggak perlu pakai latihan, ya kan? Nggak ada rehearsal. Dan ini backstage-nya pasti bagus. Pasti bagus. Makanannya gitu. banyak. Iyalah, wedding undang Anji atau Bang Helmy pasti. Wah, itu semuanya first crazy class rich. Crazy rich lah. Tapi oke. Saya menikmati lah. Dulu sampai sebulan saya bisa 10 kali ya jadi wedding MC gitu. Kan gemerlap gitu. Penuh puji dan puja. Kan nggak ada sedihnya kalau di wedding kan. Semua orang datang dengan pakaian terbaik. Happy celebration. Aduh. Jadi kepengen balik lagi gua. Ya balik lah Bang, nggak apa-apa. Itu tidak akan menurunkan ini kok, tidak akan menurunkan derajat. Iya sih, tapi kan wedding lagi nggak ada juga sekarang kan. Nggak ada lagi kayak dulu. Streaming ya. Aduh, manggung streaming tuh nggak enak Bang. Ini sebelum ditutup ya. Nggak dapet ya? Gini, saya tuh membuat panggung streaming pertama loh. Musisi industri. Jadi yang pertama waktu itu Navikula. Navikula dari Bali. Itu grunge. Beli Robi tuh.
Saya 1 hari setelahnya, gitu. Dan kami tuh pelopor untuk konser streaming. Saya punya switcher, saya beli switcher, mempelajari sistem, sistem streaming yang baik. Sampai akhirnya semua maksudnya ya memang keadaan kan, konser harus streaming. Ketika konser itu semua terjadi streaming, jadi membosankan ya. Iya. Terus, ya udahlah, jadi jarang-jarang. Tapi mungkin lama-lama juga penonton kan pertama kan belum terbiasa. Apa bedanya dong? Apa nonton streaming sama muter video kan? Nggak ada bedanya gitu, nggak dapat feel-nya gitu. Teriakan kita nggak bisa kedengaran. Tapi lama-lama saya pikir akan ada kenormalan baru tuh dalam industri itu. Kalau nggak ada pilihan gimana? Kita bikin pilihan-pilihan, Bang. Iya. Nanti kita manggung di gunung pakai. Itu yang mau saya buat. Saya mau membuat panggungan kalau sekarang lagi mau di drive-in concert. Saya mau di camping. Ya, saya kemarin kan ngomong dengan Panji Pragiwaksono. Dia kan lagi bikin Comika itu. Kan untuk seorang komik ya sama lah. Kita performer di panggung. Kalau di sananya konsol, kita itu kan kadang-kadang makin banyak yang nonton kan kita makin semangat kan. Ya. Nah kan kita kehilangan itu. Jadi dia lagi bagaimana mengirim suara respon dari penonton itu ke studio. Nah, ini teknologinya lagi dicari. Lagi di develop ya. Lagi di develop. Jadi mungkin beberapa penonton gitu atau ya tergantung itunya lah ya. Walaupun kita nggak tahu. Ini kan suka ganggu juga kayak kita Zoom. Kalau nggak di mute kan ganggu juga. Jadi ini teknologi lah. Ya nanti akan ada penyesuaian sih. Tapi pastilah. Saya yakin panggung konvensional pasti akan jalan lagi. Amin. Jadi panggung streaming itu menjadi alternatif. Amin. Yang akan menyegarkan ketika kita, kan nggak semua orang juga bisa nonton di lapangan, nggak semua orang bisa datang ke klub, nggak semua orang bisa kita datang berdoa corona cepat selesai, Ji. Jadi bukan lagi new normal, back to normal. True normal. Iya, to normal. The old one gitu. Yang kayak dulu kita bisa bersalaman, kita bisa peluk-pelukan. Berpelukan itu nambah energi, Di. Kan karena baca satu artikel kan, dianjurkan suami istri berpelukan sehari berapa menit. Karena itu terapi juga kan, ada terapi pelukan. That what we miss. Kalau kita suami istri mah jalan aja. Oke, jadi bagaimana tanggapan Bang Helmy tentang COVID ini nanti akan ada di channel saya? Pasti, kita akan ngobrolin lah ya. Thank you Anji untuk waktunya. Sama-sama Bang Helmy, terima kasih lo udah datang ke studio ini. Oh iya dong. Tenanglah, anak saya kan si Randy kan dulu pernah produsernya si ada Anji, acara. Kan? Rumahnya kan dekat sini juga kan? Oh dekat sini dia rumahnya? Citra Grand. Oke. Ya. Oke, semoga kita mendapatkan banyak sekali pelajaran. Ada inspirasi, ada perjuangan hidup, dan ada apa ya? Banyak sekali saya pikir apa yang disampaikan oleh tamu saya kali ini yang bisa menjadi renungan, inspirasi untuk kita. Kita akan jumpa lagi dalam channel episode selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye. Thank you.